warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati dan yang sangat saya takdimi, dosen penguji. Perkenalkan, saya Muhammad Qoyum, mengajar di SMP Alam Banyuwangi Islamic School, Desa Jinesari, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sekaligus menjadi mahasiswa PBG Daljab di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SMP Alam Banyuwangi Islamic School. Pada kelas 8, materi iman kepada Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca doa dulu agar pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran Pak Qoyum mulai, terlebih dahulu saya akan cek kehadiran. Coba ala unazila Ataya Fikri, Ataya Azalia, Berlian Ayu, Brandon, Vicky Bastian, Keili Mahrin, Muhammad Rafa Sabitra, Oki Fareno, Octavia Nais, Ramadhani Sadia, Robin Brilian,
Sinta Kulota Ain. Hadir. Sinta Dwi Lestari. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Semoga terus istiqomah sehingga apa yang kita cita-citakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekalian, mari kita lanjutkan materi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Namun sebelum membahas terkait itu, kiranya masih ingat dengan materi pembelajaran yang sudah Pak Toyim sampaikan di minggu kemarin. Masih. Tentang apa? Inspirasi Al-Quran. Inspirasi Al-Quran. Oke, coba inspirasi Al-Quran tentang indahnya beragama secara moderat. Coba moderat itu apa? Ada yang tahu? Silakan, ini. Sikap seimbang dan proporsional antara urusan dunia dan akhirat. Oke, sikap proporsional artinya tawasud tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri dalam beragama. Itu moderat. Kemudian coba contoh perilaku moderat. Silakan, yang laki-laki masih ingat? Oke, silakan. Rendah hati ketika berbicara dengan orang lain. Oke, rendah hati ketika berbicara dengan orang lain. Ini contoh daripada sikap moderat. Baik, anak-anak sekalian, pada materi pagi hari ini, yaitu tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak nanti diharapkan mampu menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan secara benar. Yang kedua, mampu mengidentifikasi sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul Allah. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak mampu memahami dan meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah dalam kehidupan generasi digital secara relevan. Kalau ingin menjelaskan terkait materi pada pagi hari ini, coba ada yang tahu nggak ada berapakah jumlah Nabi dan Rasul Allah? Oke, silakan. Ada 25. Nabi dan Rasul Allah itu ada 25. Mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Baik, luar biasa. Kemudian jelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul Allah. Ayo, yang tahu silakan angkat tangan. Silakan, Dokter. Nabi hanya diberi petunjuk untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Oke, bagus. Coba sekali lagi yang terakhir, ada berapakah sifat wajib Nabi? Ayo, yang bisa, silakan. Yang laki-laki, Ya, silakan. Ada 4, yaitu sidik, amanah, sidik, amanah, tabligh, dan faqomah. Luar biasa. Oke, baik anak-anak sekalian. Selanjutnya akan Pak Koyum jelaskan terkait materi pada pagi hari ini, yaitu meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Suaranya Pak Koyum bisa didengar nih dari belakang? Bisa. Baik, Nabi dan Rasul Allah itu ada 25. Antara lain bisa dilihat, kita baca sama-sama. Nabi Adam alaihissalam
kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah nabi-nabi dan rasul Allah yang ada 25. Oke, selanjutnya sifat wajib nabi. Perlu anak-anak ketahui bahwa sifat wajib nabi itu ada 4. Yang pertama adalah sidik, kemudian yang kedua adalah amanah, tabligh, dan fatohah. Nah, sidik ini adalah apa? Ada yang tahu? Jujur. Seorang nabi itu pasti jujur, tidak pernah berbohong. Kalau berbohong berarti sudah keluar dari sifat nabi. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Kemudian tabligh, sifat wajib nabi harus menyampaikan. Ketika mendapatkan wahyu dari Allah, maka tugas kewajiban sebagai nabi menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Kemudian yang terakhir adalah fatonah. Fatonah itu lipat atau cerdas. Cerdasnya di atas rata-rata, tidak sama dengan manusia umum, sangat cerdas sekali. Ini yang dimaksud adalah fatonah. Baik, selanjutnya adalah sifat mustahil para rasul. Jadi tidak mungkin rasul itu memiliki sifat 4 ini. Salah satunya adalah hizbun. Hizbun ini adalah kadabun atau hizbun, artinya adalah berbohong atau dusta. Tidak mungkin seorang nabi itu berbohong. Maka tidak pernah seorang nabi itu berbohong. Semua yang disampaikan benar dan nyata. Kemudian khianat, tidak mungkin rasul itu khianat. Artinya apa? Berkhianat atau tidak dapat dipercaya. Pasti dapat dipercaya. Semua aktivitasnya, semua ucapannya dapat dipercaya. Kemudian kitman. Kitman ini adalah menyembunyikan atau tidak menyampaikan. Jadi kalau ada nabi setelah mendapatkan wahyu kok tidak menyampaikan, berarti ini sudah tidak sesuai atau mustahil bagi rasul Allah. Kemudian yang terakhir adalah balagah, bodoh. Tidak mungkin seorang nabi itu bodoh. Kalau nabi bodoh nanti memimpin umatnya bagaimana? Dia tidak bisa, harus faton. Ini adalah sifat-sifat mustahil para rasul Allah. Nah, yang selanjutnya adalah sifat nabi dan rasul Allah ini adalah al-aqrad al-basyariyah. Semua sifat kemanusiaan yang tidak mengurangi derajat kenabian. Jadi sifatnya sama seperti manusia umumnya, tapi tidak sama dengan manusia umum. Artinya gini, podo tapi gak podo. Podo-podo atau sama-sama tidurnya, sama-sama makannya, sama-sama minumnya, juga sama-sama menikahnya, tapi beda. Oke, itu bedanya nabi atau sifat para nabi dan rasul. Juga menikah, juga makan seperti kita. Ya.
Selanjutnya adalah meneladani sifat-sifat Rasul di era digital. Yang pertama adalah anak-anak nanti atau perilaku yang dapat kita lakukan sehari-hari dalam menghadapi era digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, beriman kepada Nabi dan Rasul dengan sepenuh hati. Ini yang pertama. Yang kedua adalah anak-anak nanti harus berperilaku iman dan Islam dijadikan dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Setiap aktivitas yang kita lakukan, usahakan amal yang benar-benar dilandaskan dengan keimanan dan yang pasti dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi dalam beraktivitas dan beribadah. Semua aktivitas dan ibadah kita dilandaskan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Rasulullah ini kalau beraktivitas, cara tidurnya bagaimana, cara bergaul dengan saudara-saudaranya bagaimana, itu sudah dijelaskan semua. Maka semua aktivitas kita harus sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh Rasul. Mulai bangun sampai bangun lagi. Misal cara masuk kamar mandi harus kaki kiri dulu, keluarnya kanan. Kalau mau masuk masjid, Rasulullah menganjurkan kanan dulu, baru kiri, dan semuanya harus dengan diawali doa. Nah, kalau di dalam kamar mandi itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mau tidur bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana semua sudah diajarkan oleh Rasulullah, tinggal kita sebagai generasi digital ini melaksanakan dengan istiqomah. Yang terakhir adalah menjadi pribadi yang berkarakter, jujur, amanah, cerdas, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Itu anak-anakku sekalian, materi pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya coba ini nanti Pak Koyum memberi tugas lembar kerja peserta didik. Silakan sebelum Pak Koyum bagikan, silakan berhitung 1 sampai 4. Diawali mulai dari sekarang. Silakan. 1, 2, 4. Oke, kembali satu lagi ya. 1, 2, 2, 1. Oke, baik. Yang nomor 1 kumpul dengan nomor 1, yang nomor 2 kumpul dengan nomor 2, dan seterusnya. Silakan setelah ini melingkar sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan lembar kerja yang nanti Pak Kolim sampaikan.
sekalian, silakan mendiskusikan tentang satu sifat Nabi yang paling penting untuk diterapkan di dalam dunia digital. Silakan masing-masing kelompok memilih sifat Nabi yang paling penting untuk diterapkan di dunia digital. Setelah itu silakan nanti untuk perwakilan mempresentasikan di depannya teman-temannya untuk menyampaikan hasil dari yang sudah didiskusikan. Untuk sesi diskusi sudah 25 menit dianggap cukup. Silahkan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di sekalian. Silahkan mendiskusikan tentang satu sifat Nabi yang paling penting untuk diterapkan di dalam dunia digital. Silakan masing-masing kelompok memilih sifat Nabi yang paling penting untuk diterapkan di dunia digital. Setelah itu silakan nanti untuk perwakilan mempresentasikan di depannya teman-temannya untuk menyampaikan hasil dari yang sudah didiskusikan. Action. Baik, silakan mulai dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya di hadapan teman-temannya. Silakan. Ayo perwakilan dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kita bisa mencontohkan sifat jujur hati di media sosial? Yaitu yang pertama, tidak menyebarkan berita yang bohong. Yang kedua, memastikan informasi yang diambil itu valid. Dan yang ketiga, menghapus berita atau postingan yang tidak bermanfaat. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya sebagai perwakilan meminta maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan PKBD. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga amanah di dunia digital? 1. Menjaga keamanan data pribadi. 2. Berhati-hati saat beraktivitas di internet. 3. Meningkatkan kesadaran diri. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Perwakilan dari kelompok 3, silakan menyampaikan hasil dari diskusinya di depan teman-temannya. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan informasi dengan bijak seperti yang diajarkan oleh Nabi? 1. Harus dengan baik dan penuh sopan santun. 2. Pastikan informasi yang akan disampaikan akurat. 3. Pertimbangkan dampak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompoknya masing-masing menyampaikan hasil diskusinya yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk
bagaimana perasaan Anda sekalian, anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari tentang sifat Nabi dan Rasul Allah? Kemudian bagaimana apa yang Anda dapatkan dari setelah mempelajari sifat dan Nabi dan Rasul Allah di dalam dunia digital? Oke, baik anak-anak sekalian, kiranya sudah cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa kafaratul majelis dulu sama-sama. Bismillah.